Saat itu mbah beliau, Sayyidina Abdul Muttalib, itu bermimpi. Ini sedikit kita belajar sirah. Nah, bermimpi, dalam mimpinya itu waktu beliau tidur di Hijr Ismail, Hijr Ismail. Wahai Abdul Muttalib, bangun dan galilah. Nabi perintah Nabi Allah, perintah orang yang di dalam mimpinya itu suruh menggali. Tapi Nabi Allah Sayyidina Abdul Muttalib belum sempat bertanya menggali apa, orang itu sudah menghilang. Lalu terbangunlah Sayyidina Abdul Muttalib. Di malam yang kedua juga kembali mimpi orang yang sama itu. Wahai Abdul Muttalib, bangun dan galilah. Tapi sekali lagi belum sempat bertanya, orang itu sudah menghilang. Dan Sayyidina Abdul Muttalib terbangun dari tidurnya. Di malam yang ketiga mimpi lagi. Galilah Zam-Zam. Lalu dalam mimpi Sayyidina Abdul Muttalib bertanya, "Wa ma Zam-Zam?" Apa itu Zam-Zam? Dijawab, tidak menghilang. Qala la yudhammu wala yudham tasqi hajijil a'zam. Oh, sebuah sumur yang tidak akan pernah kering airnya, dan engkau akan memberikan minum jamaah haji yang banyak. Bahkan di dalam mimpinya itu beliau diberikan petunjuk tentang titik koordinat di mana keberadaan sumur Zam-Zam itu. Yaitu inda nukratil hurabil a'jam. Yaitu tepatnya adalah saat seekor burung gagak itu kan umumnya berwarna hitam. Nah, ini yang ada putihnya. Jadi itu burung langka itu. Itu yang ada garis putihnya. Sedang mematuk-matuk. Ma baina farthin wadam inda nukratil ghurabil a'jam. Antara kencing dan darah, dan di situ ada burung gagak yang mematuk-matuk. Di situ engkau gali. Jadi petunjuknya jelas gitu. Lalu ada kejadian yang lain, ada orang menyembelih apa itu? Onta. Belum tuntas menyembelih, ontanya berontak bangun dan lari. Lari, dikejar oleh orangnya, lari onta itu. Sambil darahnya tuh apa itu? Menetes keluar. Dan akhirnya jatuh di seputaran Ka'bah itu. Sambil jatuh dia keluar darahnya itu, otomatis air kencingnya keluar tuh. Karena mungkin nazaknya itu ya, air kencingnya keluar. Lalu ada burung terbang hingga mematuk-matuk darahnya apa itu yang keluar dari burung onta. Oh, ini isyarat mimpiku itu. Digali lalu di situ oleh siapa? Sayyidina Abdul Muttalib. Tatkala Sayyidina Abdul Muttalib menggali, saat itu beliau baru punya anak satu, namanya Harith. Waktu menggali itu, orang-orang Quraisy kan ini Abdul Muttalib dengan kapasitasnya sebagai kepala suku. Sedang apa engkau Abdul Muttalib? Aku sedang menggali. Menggali apa? Menggali sumur. Sumur apa yang kau gali? Karena Zam-Zam ini sudah berabad-abad lamanya setelah orang-orang Jurhum itu diusir dari kota Makkah, mereka lalu menimbun apa itu?
Sumur Zam-Zam itu hilang. Dan sudah berabad-abad itu. Kata orang-orang Mekah itu sekitarnya, sumur apa? Masa ada sumur di sini? Itu kan ada orang-orang ahli yang biasa mencari sumber air itu. Enggak ada sumber. Dibiarkan, dipikir Abdul Muthalib sudah mulai enggak waras pikirannya. Dibiarkan. Jadi dia berdua saja menggali. Sampai kemudian Abdul Muthalib menemukan yang biasa untuk menutup bibir sumur, batu itu. Begitu dia temukan batu, Abdul Muthalib berteriak, Allahu Akbar. Maka orang sekitar, wah, Abdul Muthalib sudah menemukan apa yang dicarinya. Maka mereka rame-rame berkerumun. Ya Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam ini warisan nenek moyang kita. Jadi kita dapat bagian. Kata Abdul Muthalib, nggak bisa. Yang menemukan saya. Dan itu sudah menjadi hukum yang diakui saat itu. Wah, kami akan perkarakan, kata Sayyidina Abdul Muthalib, monggo silakan angkat perkara ini di pengadilan mana saja, akan aku penuhi. Akhirnya ya kita mesti saat itu dukun itu punya kedudukan yang terhormat. Kita ke dukun kita di pinggiran kota Syam. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, baik. Hari yang ditentukan itu mereka hanya berangkat. Ada dua rombongan. Rombongan tokoh-tokoh Quraisy dan rombongan Abdul Muthalib. Berangkat. Cukup jauh di pinggiran kota Syam. Di pinggiran negeri Syam itu. Jauh lah, ratusan kilometer. Sampai di tengah jalan Abdul Muthalib ini kehabisan bekal. Singkat cerita, mereka mencari nggak habis, sudah bekalan, nggak ada air. Datang ke orang-orang Quraisy itu, mereka mengatakan, bukan kami tidak mau berbagi, tapi kami juga mengkhawatirkan diri kami seperti yang kau alami saat ini. Arti dalam hati mereka, ini yang kami harapkan, kau tewas, kau dan kelompokmu tewas di tempat ini, sehingga kami dapat menguasai Zam-Zam. Akhirnya sudah putus asa. Sayyidina Abdul Muthalib itu memerintahkan para rombongannya untuk menggali kubur mereka masing-masing. Nanti kalau yang mati siapa, langsung dikubur. Jadi tinggal satu orang. Ya, satu orang dimakan serigala itu lebih baik daripada serombongan orang dimakan serigala. Sebagai ketua pimpinan rombongan, mereka manut, baik. Mereka mulai menggali, semua digali. Dan nunggu Master Israel menjemput mereka. Tapi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib datang kesadarannya begitu. Kita nggak boleh menyerah. Bangun, kita cari sampai kita ketemukan air. Ke desa terdekat atau di mana saja. Bangun. Nah, kelompok orang-orang Quraisy itu berada di kejauhan melihat tingkah lakunya kelompoknya Abdul Muthalib ini. Sudah, mereka mulai berkemas-kemas dan menaiki onta mereka. Begitu onta Sayyidina Abdul Muthalib itu melangkah, maka menyemburlah air dari bawah kaki sang onta itu. Menyembur air di padang yang gersang itu. Maka kemudian Sayyidina Abdul Muthalib turun, minum air, dan minum, rombongan minum. Abdul Muthalib yang tadi ditolak permintaannya mengatakan, "Hei, kemari rombongan, ambil air. Manfaatkan airnya." Itu air biasa. Setelah mereka meminum air itu dan membekali diri dengan air itu, lalu mereka bersepakat, "Radhina, kami cukup sudah sampai di sini aja. Kami puas, kami mau menerima engkau sebagai pemilik Zam-Zam itu." Karena pemilik Zam-Zam itu telah ridho kepadamu dan yang memberikan engkau minum di tempat yang gersang ini. Ini tandanya gitu.
bahwa Allah ridho bahwa engkau lah yang mengelola Zam-Zam itu.